bila hendak mengaji lawan guru itu Jasidin jangan mengandalkan kepintaran, jangan mengandalkan pikiran kita, jangan mengandalkan ilmu kita. Datang ke rumah guru bila belajar tauhid itu Jasidin bawa bakul puangakan kita dari ilmu kita, puangakan hati kita dari sangkaan-sangkaan bahwa kita mampu dan lain-lain. Itu Jasidin murni Allah nang menghendaki. Makanya minggu tadi julunkan takhalli, buangi titik kha nang di atas, buangi titik kha itu di atas, buangi, kemudian jadi tahalli, barasih. Bila sudah barasih, andak titiknya menjadi tajalli, nyata di situ. Nyata ngapa? Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus mempelajari ilmu tauhid? Karena kita mencontoh kepada Rasul-Rasul Allah dan Nabi-Nabi Allah. Para Rasul-Rasul Allah, para Nabi-Nabi Allah, mereka menyampaikan ketauhidan. Sidin menyampaikan kepada kaum dan umat sidin bagaimana kita menyembah Allah, mengiktikadkan bahwa Allah lah yang patut disembah dengan sebenarnya, meyakini bahwa Allah lah Tuhan kita. Dulu ketika Nabiullah Adam alaihi salam mengajarkan ketauhidan kepada anak-anak sidin, maka mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun iblis dan syaitan itu bersumpah untuk menggelincirkan kita. Maka salah satu tujuan utama adalah maulah umat manusia ini terlepas keimanannya kepada Allah, murtad dan kafir kada beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan berbagai macam cara iblis membuat kita celaka. Maka beruntunglah orang-orang yang mau mengikut dan mencontoh kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam sidin mengajarkan ketauhidan kurang lebih 13 tahun lamanya di kota Mekah. Itu yang beliau tanamkan di hati para sahabat. Kenapa? Karena kalau keimanan kita yang bermasalah, i'tiqad kita yang salah, pahaman kita tentang dua kalimah syahadat itu salah, ini bahayanya sangat fatal dan ganal yang bisa menyebabkan kita abadal abidina finnar, selama-lamanya di dalam api neraka. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Maka rukun Islam yang pertama, ya kah, mengucap dua kalimah syahadat. Rukun iman yang pertama, kita beriman dengan Allah. Ini begitu penting ketauhidan kita kepada Allah, karena di akhir zaman ini banyak kena KTP-nya Islam tapi i'tiqadnya salah, KTP-nya Islam pahamannya salah, KTP-nya Islam inya kada merasa tak ucapakan kata-kata nang maulah inya murtad. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Maka kita berusaha mempelajari ilmu tauhid untuk memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa maulah kita sebujur-bujurannya bahagia melainkan kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Ad-dunya darul imtihan, dunia ini negeri ujian. Dunia darul masaib, negeri musibah. Makanya ujar para ulama ahlul hikmah, kakanakan itu dilahirkan ke dunia inya menangis. Kenapa? Ini isyarat dunia ini adalah negeri air mata.
Dunia ini negeri masalah, dunia ini negeri musibah, dunia ini negeri kesedihan. Siapa orang-orang nang kawa bahagia hidup di dunia? Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun. Para wali-wali Allah lah yang mereka la yahzanun min umuri dunya wal akhirah, daripada perkara-perkara dunia dan akhirah. Orang itu dijadikan oleh Allah sebagai kekasihnya. Syarat orang itu jadi wali Allah, hum ahlul ma'rifah, hum ahlut tauhid. Mereka lah orang-orang yang kenal dengan Allah dengan sebenar-benar pengenalan, dan mereka lah orang-orang yang tauhid mereka sesuai dengan ajaran Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita alhamdulillah sekarang beriman, kita alhamdulillah menjadi orang nang muslim. Lalu bagaimana kita mengenal Allah? Kita kadang kala kesulitan. Kalau anak batakon, bah, Allah itu siapa? Tuhan nak kai? Tuhan itu ngapa nak? Allah pang. Nah, karena anak batakon, bah, Allah Ta'ala di ataskah? Kenapa gerang nak? Kenapa kita berdoa mengangkat tangan ke atas, bah? Karena batakon pulang nih kakanakan, bah, napa? Allah Ta'ala itu beendak di Baitullah kabah. Kenapa nak Baitullah itu kan jah rumah Allah, bah? Nah, kayak apa kita menyahut? Karena betakon pulang, ulun bingung bahai. Kenapa kita berdoa mengangkat tangan ke atas, tapi sembahyang menghadap kiblat, bah? Di mana juga Allah itu begana, bah? Nah, lalu jenang abah muyak ikam nakai, ikam ni kada masuk umur lagi betakon nang kayak ini. Nah, ya kalau kada masuk umur jenang abah. Maka ini nang kadang kala nang maulah kita bingung. Maka sebahagian ulama mereka menyusun kitab-kitab. Di antara jawaban yang awal nih, jawaban nang nyaman dulu. Kalau kita ditanya siapa Tuhan kita, kita jawab Allah. Allah siapa? Tuhan. Allah wa adzat al-wajibul wujud al-mustahiqu lil ibadah. Allah ialah zat yang wajib adanya, yang berhak untuk disembah dengan sebenarnya. Ini sudah membahas wujud. Allah itu ada sebelum alam semesta ini ada. Yang Allah bersifat wujud nak, kemuliaan imbah wujud qidam. Allah adamul awaliyah, Allah tidak ada permulaan, tidak seperti makhluk, tidak seperti kita. Allah bersifat baqa, adamul akhiriyah, Allah tidak ada akhir seperti kita nak bakal ada akhirnya. Nanti ketika kita wafat, kita mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita. Allah nak bersifat mukhalafah lil hawadis, Allah berbeda bagi sekalian makhluk yang baru atau yang baharu. Orang bahari ma'atiakan hawadis, hudus itu baharu. Kalau orang waini baru, bila baru itu berarti didahului oleh kadada. Kalau orang bahari baharu itu wujuduhu ba'da adamin, adanya setelah tiada, wa adamuhu, dan tiadanya itu bisa mudah bagi Allah ma'adaakannya. Allah nak bersifat qiyamuhu ta'ala binafsih. Setelah Allah bersifat mukhalafah, tidak ada makhluk yang sama dengan Allah, baik dari segi sifat, baik dari segi af'alnya Allah, zatnya Allah nak, asmanya Allah. Allah itu qaim binafsih. Allah berkuasa dengan kekuasaannya. Beda dengan kita nak, kita bergerak berdiam, kita melakukan sesuatu itu bi'aunillah, dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Terus ke-20 sifat yang wajib bagi Allah, 20 yang mustahil bagi Allah. Ini diantara ma'rifatul am, mengenal Allah secara garis besar.
kena pahami lagi, masuk lagi ilmu tasawuf, belajar lagi ilmu musyahadah, belajar lagi ilmu tariqah, kemudian sampai kepada hakikah, kemudian mendapatkan buah indah, ialah kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kalau sudah tauhid itu masuk di dalam hati kita, maka kita akan bisa memaknai, memahami apa yang terjadi di alam semesta ini. Ini yang penting. Kalau di dunia sudah kenal, nyaman kena menyahut. Ketika mungkar nangkir betakon lawan kita, marabbuka, mudah. Karena di dunia sudah kenal dengan Allah. Mun di dunia aja kita kada kenal lawan Allah, kayak apa kisah? La yasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Kada sah ibadah kita melainkan kita kenal dengan siapa yang kita sembah. May ya'budul asma dunadzat fahuwa kufrun. Orang nang tasambah nama bukan nang ampun nama, maka dia itu kufrun. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Rajab, beliau Isra Mi'raj. Ini banyak pelajaran-pelajaran yang harus kita gali dari pelajaran Isra Mi'raj ini. Pertama, Nabi kita bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam muttaji'an 'indal hijr bainar rajulaini ammuhu wa ibnu ammihi Hamzah wa Ja'far bin Abi Talib id atahu Jibril wa Mikail wa ma'ahuma malakun akhar fahtamalu hatta ja'u bihi Zamzam fashaqqa min thuqrati nahri ila asfali batnihi fakharaja minhu hadha syaitan wa malahu hilman wa ilman wa yaqinan wa islaman. Thumma khattama bi khatamin nubuwah, thumma utiya bil buraki muljaman musrajan abyadul laun muttaribul udhunain la yusafu bidzukurah wala bil unutha dabbatul anbiya'i wal mursalin wal jibrilu an yamini wa mikailu an yasari ila akhiril qisah. Satu dulu, kita hendak kenal dengan Allah. Nabi malam 27 Rajab itu muttaji', babaring atau barabah, bahiring sebelah kanan. Ini sudah isyarat. Nabi dalam perjalanan Isra Mi'raj itu ingin bertemu tusyahadu zatu bizat, az-zatu bizat. Nabi bertemu dengan Allah, maka Rasulullah lah satu-satunya insanul kamil yang mendapatkan kunhu fi dzatihi ta'ala. Tidak ada nabi dan rasul yang lain yang mendapatkan maqam ma'rifah seperti Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nya sedikit banyak ada kena orang nang kisah mengaji ilmu ma'rifah jenya duduk di zat, akhirnya murtad tuh banyak tuh. Hati-hati benar, kisah tauhiduz zat ujung-ujungnya murtad. Ulun pang banyak betamuan nang kakaya ini. Pandir ilmu marifat duduk di zat, maka bebinian betapih di dada, betang paha kelihatan, bekerudung kada, pandiran duduk di zat. Ini ngarannya salah nyata. Ya kayak ini contohnya, orang sembahyang subuh, tapi kada beudu. Yang itu kisahnya, beudu kada sembahyang subuh diterima Allah lah, kada. Rasulullah berbaring. Ini isyaratnya apa? Isyaratun bi anna habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidul mutawadi'in. Beliau pemimpin orang-orang yang tawadhu. Di mana tawadhu'nya Rasulullah? Pertama, sidin hakun berbaring, barabah bakumpul-kumpul dengan umat sidin. Di masjid pulangan pernah Nabi beraba berkumpul di masjid. Ini kan di Hijr nih, di Hijr berbaring-baring Rasulullah. Orang itu bila bakalahi lalu tarabah atau berabah seikong tu tandanya menyarah. Pian
bila hendak menyembelih sapi, bila sapinya tarabah berarti sudah lama lah kalah danya kawa disembelih tak. Nah, orang nang hendak sampai lawan Allah Subhanahu wa taala itu jangan berdiri, jangan berduduk. Maksudnya apa? Jangan merasa beisian kekuatan, jangan merasa beisian kehendak, bahkan jangan merasa beisian wujud. Mafhumnya, orang nang hendak sampai lawan Allah Subhanahu wa taala itu pertama jangan mengandalkan ilmu sorang, jangan mengandalkan kekuatan kita, jangan mengandalkan ibadah kita, jangan mengandalkan kehendak kita, karena Allah lah yang mampu membuat kita kenal dengan Allah. Allah lah yang memberi ilmu kepada kita, Allah lah yang memberi akal fikiran lawan kita, Allah lah yang memberi taufik hidayah sehingga kita kawan melangkah untuk menuntut ilmunya Allah, ingin mendekatkan diri kepada Allah, mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ya jar guru bahari anu jaka ay jesidin, bila hendak mengaji lawan guru itu jesidin jangan mengandalkan kepintaran, jangan mengandalkan pikiran kita, jangan mengandalkan ilmu kita. Datang ke rumah guru bila belajar tauhid itu jesidin bawa bakul puangakan kita dari ilmu kita, puangakan hati kita dari sangkaan-sangkaan bahwa kita mampu dan lain-lain. Itu jesidin murni Allah nang menghendaki. Makanya minggu tadi julunkan takhalli, buangi titik kha nang di atas, buangi titik kha itu di atas, buangi kemudian jadi tahalli, barasih. Bila sudah barasih, andak titiknya menjadi tajalli, nyata di situ. Nyata ngapa? Nyata kudratnya Allah, iradatnya Allah, ilmunya Allah, hayatnya Allah, samanya Allah, besarnya Allah, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, besar, kalam, ampun Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudahan Allah memberi kita taufik hidayah inayah, mudahan Allah memberikan kita ilmu ma'rifah, mudahan Allah menyelamatkan kita dunia dan akhirah, kabul hajat dunia wal akhirah, mati beriman, husnul khatimah, masuk surga bighairi hisab, berkumpul bersama habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Minta halal, minta ridha, minta maaf, minta ampun, barilaan zahiran wa batinan. Al-Fatihah. Hadirin ulun mintalan sampean kena anak guru Talhah nang ada di samping ulun rancak hadir malam Jumat tu sakit atau gering di rumah sakit Berabai. Jadi katanya tadi gawat. Jadi ulun meminta lawan sampean doakan mudahan sembuh dan sehat panjang umur. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya hayyu ya qayyum ya badi samawati rahman rahimin. Allahumma irzuqna fahman nabiyina hamdal musanna rahmal malaikatu min rahman rahimin. Allahumma ij'alna waj'al aulana min ahli